Mas Aziz, Mas Aziz. Oh, masih tidur. Mas Aziz, Mas Aziz, Mas Aziz, Mas Aziz. Malah mules perutku. Duh, kok ada kamera? Oh iya, sahabat Irawan kan mau kesini buat video. Ini orangnya kemana ya? Cek dulu mungkin. Cek. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu dan dalam keadaan yang bahagia. Dalam kehidupan yang sulit, tetaplah semangat walau itu menyakitkan. Seperti quotes sahabat Irawan yang satu ini. Mas, Tetaplah hidup walau untuk hal-hal kecil dan tetaplah berjuang walau itu menyakitkan. asik. Nah, dalam video bahasa Indonesia sesuai pada judul yaitu Ngapusi, ngobrol asik punya Saidul dan Irawan. Nah, dalam hal ini kami akan berbicara atau membahas mengenai pengalaman perdana menjadi anak kos. Nah, sebelumnya perkenalkan, aku Saidul Aziz, nomor absen 19 dan sahabatku Okan Irawan, nomor absen 17. Nah, dalam video ini aku sendiri menjadi narasumber karena aku yang baru ini pertama kali menjadi anak kos dalam masa perkuliahanku. Kemudian nanti yang menjadi host adalah sahabat Irawan. Nah, sebelum ke pembicaraan, aku bersama sahabat Irawan akan membuat kos tour nih. Nah, untuk tempatnya berada di kosan aku sendiri. Kamar mandi sebelah mana ya kamar mandi? Yap, kosan yang berada di Perumda, Jalan Tembalang Baru 5, nomor 83. Kok malah seperti parkiran nih? Sebelah mana? Nah, kosan aku sendiri ini aku anggap seperti Alton budget mahasiswa. Mengapa demikian? Karena ketika melihat kos ini, tampak dari depan itu kecil guys. Parkiran dengan ukuran 3 meter, ketika masuk ke dalam, 50 kamar coy. Wow, ternyata kosnya Aziz luas banget ya. Terkejut memang. Nah, untuk kamar aku sendiri, ini nomor 46. Bicara mengenai kamar yang tidak simetris ini dengan tembok kiri miring 4 meter, tembok kanan lurus 4 meter, depan 2 meter dan belakang 2,5 meter, terletak di pojok kanan lantai 2 menjadi tempat tinggalku selama perkuliahan di Politeknik Negeri Semarang.
Nah, selanjutnya fasilitas yang aku dapat dari kosan ini, yang pertama ada listrik, kemudian air, terus free wifi, kemudian fasilitas yang ada di kamar ini seperti meja belajar, lemari, kasur, bantal guling, serta gantungan baju. Kemudian di kosan ini juga terdapat parkiran yang aman, tempat cuci piring dan cuci baju, kemudian kamar mandi. Oh, nah ini dia kamar mandinya. Lumayan banyak sih, setara lah ya sama harganya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dalam kos tour ini. Irawan mana ya? Belum datang ya. Kamar mandi dulu lah. Loh, kan? Yuk, sis. Gas podcast. Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast kita hari ini, yaitu penonton setia kita. Kita akan kembali ke podcast Ngapusi, ngobrol asik punya Saidul dan Irawan. Kembali lagi dengan saya, yaitu host di sini bernama Okan Firjansyah Irawan dari Kota Semarang yang berkuliah di Politeknik Negeri Semarang. Dan ini narasumber kita, Aku Saidul Aziz, asal dari Kota Demak, dan sekarang saya kuliah di Politeknik Negeri Semarang. ya, selamat pagi Mas Aziz, gimana Juga. untuk kabarnya hari ini? Mungkin ada yang bisa kita ceritakan dulu kabar hari ini. Kabar hari ini sungguh bahagia ya, karena hari ini weekend kita bisa membuat video tugas bahasa Indonesia dan sekaligus healing ya. Oke Mas Aziz. Oh iya, penonton setia kita, hari ini podcast kita ini berjudul Ngapusi itu, dan untuk tema hari ini kita akan mengobrol soal dunia perkos-kosan yang mungkin beberapa penonton juga sedang mengalami, yang sedang mengekos mungkin di luar kota atau yang belum pernah ngekos sama sekali. Hari ini kita akan bahas tuntas tentang dunia kos bersama narasumber kita, Mas Saidul Aziz. Siap. Oke. Oh ya, Mas Aziz, tadi kan baru perkenalan awal aja nih. Selanjutnya coba dong Mas Aziz perkenalkan ke penonton kita dari mana, dari background, dari SMA atau mana sekolahnya sebelumnya, terus alamat lebih lengkapnya di mana, terus kok bisa ngekos di Semarang itu kenapa gitu Mas Aziz. Coba bisa jelaskan ke penonton kita, biar penonton kita yang mungkin dari luar kota atau dari Sabang sampai Merauke bisa menonton video ini dengan jelas. Silakan Mas Aziz. Oke, sebelumnya dari biodata aku sendiri ya. Iya. Oke, nama aku Saidul Aziz, biasa dipanggil Aziz. Untuk asal kota aku Kota Demak, dan aku berada di Desa Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Itu perbatasan antara Kudus dan Demak. Nah, jadi Iya. jaraknya itu kalau dari sini ya cukup lama, cukup panjang ya, sekitar 50 kilometeran. Nah, untuk asal sekolah aku sendiri itu dari MA Keterampilan Riset Gajah. Terus aku ngekos di sini karena aku melanjutkan jenjang pendidikan aku di perkuliahan Politeknik Negeri Semarang. Nah, untuk itu karena jarak yang terlalu jauh, kemudian tuntutan orang tua yang menginginkan aku untuk ngekos saja, sehingga aku menjadi anak kos. Gitu ceritanya Mas Okan. Oh iya Mas Aziz. Terus untuk kesan pertama kali Mas Aziz saat ngekos di Semarang ini, tempatnya Tembalang, itu kesan pertama kali jauh dari orang tua mungkin ya. Dan ini kayak baru pertama kali ya? Pertama kali ini baru Mas. pertama kali. Mungkin bisa dijelaskan dulu kesan pertama kali saat pertama kali ngekos itu seperti apa sih Mas Aziz? Oke. Untuk kesan pertama kali ya, ketika aku baru mau ngekos itu bahagia banget. Kenapa bahagia? Itu karena ketika di rumah itu kan sering dimarahin sama ibu ya. Oh iya, terus gara-gara itu Iya. bisa bikin jauh. Gara-gara Itu biasanya. pemikiran pertama itu bahagia karena bisa tidak di rumah, tidak disuruh-suruh atau dimarahin karena kesalahan kecil, kan pasti ibu sering marahin gitu. Iya, kan. pasti itu Mas Aziz. Itu pertama kali aku kesannya itu seperti itu, bahagia. Tapi 1 minggu 2 minggu itu beda Mas, kesannya itu malah aku sepi, terus rindu berat sama ibu, sama yang ada di rumah.
seperti itu. Kayak tapi kalau kita ngobrol pakai mas-mas kayak masih ada jarak. Kalau langsung Iya. dipanggil Aziz gitu aja. Biar akrab gitu Iya, ya. nggak apa-apa mas. Oke, Manggil nggak saya juga apa-apa. nggak perlu mas-mas Irawan. Langsung Masih Irawan aja ya. Nggak apa-apa gimana? Nggak Langsung apa-apa apa? sih. Biar- Aziz. Iya, Oke. siap. Oh iya. Terus orang tua tuh sering kesini atau Mas Aziz yang pulang ke sana atau melaju apa misalnya kalau liburan Sabtu Minggu kan untuk Politeknik Negeri Semarang kan libur. Itu Mas Aziz yang pulang atau orang tua yang sering kesini? Itu gimana Mas? Kalau itu ya lebih ke aku ya. Aku balik ke rumah karena ibu aku itu nggak berani kalau ke Semarang. Terus untuk bapak aku itu perantauan di Oh, Kalimantan. di Kalimantan. Nggak mungkin kalau itu sering Oh. nengok ikan. Paling ya video call, telepon gitu sih kalau bapak. Terus aku yang balik ke rumah untuk kumpul lagi bersama keluarga gitu sih. Kalau weekend tuh kalau nggak ada kegiatan pasti pulang sih, sering sampai ini juga sering pulang. Berarti masih sering ya? Sering Mas? pulang ya. Oh iya. Untuk ini di penonton setia tetap saya di sini sering memakai GPU, mungkin sering Mas Aziz juga sering pakai GPU. GPU ini banyak manfaatnya, apalagi untuk anak-anak kos. Terutama GPU itu yang pertama menghilangkan rasa nyeri. Kalau misal kita harus dari praktek, mungkin badan nyeri semua atau saat perkuliahan mungkin kepala pusing, mungkin bisa dikasih GPU bagian kepalanya sini atau mungkin kalau pas capek bahu mungkin kan dari kita jurusan teknik sipil mungkin sering pas ada praktek angkat-angkat batu bata GPU ini paling bagus. Bener Nah. sih. Oke, Irawan. Kalau menurut kamu itu GPU itu worth it gak buat anak kos ya? Misal kan anak kos mesti mikir-mikir soal dana. Kan untuk beli GPU ini gimana menurut Okan? GPU ini sangat murah sekali Mas Aziz, cuma harga 10.000. Beli di apotik, paling sering apotik, mungkin di apotik ada, terus di Indomaret, Alfamart, atau toko kelontong udah banyak sekali GPU ini. Jadi nggak usah pusing lagi mikirin belinya di mana ini GPU, harganya berapa, nggak perlu, udah pakai aja ini. Belinya harganya murah, cuma 10.000, banyak di tempat-tempat terjual di toko kelontong, di Indomaret, Alfamart, apotik, semuanya ada. Berarti worth it banget ya buat anak kos Sangat, yang sangat ada worth it. dimanapun itu ya. Sangat Karena worth it. harganya murah, dapat ditemukan di mana saja. Misal anak kos itu sering banget tuh pegel-pegel bangun tidur terus habis praktek, cocok banget pakai GPU ini ya Mas. Oh ya, untuk ini cara mau lihat pakainya seperti ini. Misal pemakaian tangan misalnya habis kejatuhan batu bata mungkin agak nyeri sedikit. Seperti ini ya, tak dekatin aja biar tahu mungkin penonton. Taruh tangan kanan dikit aja. Ya, ada segini aja ya penonton. Terus kita taruh sini. Dah, dipijit gini aja. Misalnya ini terkilir kena batu bata, kejatuhan batu bata misalnya, udah digini aja. Langsung hilang ya pegelnya ya. Dah sembuh. Nah, ini komen GPU minyak oles terbaik di seluruh Indonesia. GPU Yahoo. Oh ya, untuk Mas Aziz untuk lingkungannya di antara lingkungan di kota Demak dan di kota Semarang kan pasti ada perbedaannya ya, Iya. Aziz. Nah, untuk yang lingkungan di Demak itu kan mungkin banyak pengajian, terus banyak istilahnya modul Quran atau kegiatan keagamaan itu kan pasti menemukan banyak depan kota santri. Itu untuk Mas Aziz sendiri, untuk Mas Aziz lagi. Aziz, untuk Aziz itu gimana ngatasinya, Aziz? Oke, untuk lingkungannya sendiri ya, mungkin dari kosan sama di rumah gitu ya. Untuk di rumah kan aku udah lama banget di rumah, 18 tahun aku di rumah kan. Pasti kayak temen udah keanggap saudara, terus keakraban kan sudah terjalin. Kemudian kalau di kosan ini sendiri itu sampai sekarang ini belum terasa kekeluargaannya. Kayak di kosan ini yang warganya itu banyak banget, 50 kamar. Itu pasti orangnya itu banyak. Kemudian untuk pertemanan itu masih circle-circlean gitu. Kalau di sini tuh aku anggap kayak lebih mementingkan diri sendiri gitu. Kayak mau Egois ini gitu ya nggak tahu sih, mungkin kayak mau melakukan ini tuh sendiri. Kalau enggak tuh paling
dari teman kelas terus ngekos di sini bareng kayak gitu pasti ngumpulnya. Aku sendiri kan kamarnya berada di pojok atas kanan, yang di sini tuh 3 kamar, cuman aku sama itu yang pojok nomor 42 itu. Oh, yang deket mungkin itu ya. Paling ya deket itu. Terus untuk pas mungkin kalau soal keagamaan Mas Aziz mungkin di sini ada ikut organisasi apa, atau mungkin kan pas mesti di Demak sering ikut pengajian sih. Oh, sering ikut ya. Sering Kalau di sih. Semarang ikut organisasi apa? Mungkin nggak di kampus, setahu saya mungkin ada organisasi keagamaan, bisa di mungkin Kalau apa itu? di internal kampus itu lebih hadir di kegiatannya sih, nggak ikut anggotanya. Kayak Jazira terus Gema itu kan aku ikut pasti kayak kegiatannya aja, kayak apa pengajian terus rebanaan, itu kegiatannya aja sih, nggak ikut anggotanya. Soalnya tugas-tugas di kuliah itu padat banget, terutama teknik sipil di sini padat kan. Kalau di eksternal aku ikut anggota, namanya PMII, itu di bawah naungan Nahdlatul Ulama sih. Sering banget di situ rutinan terus pengajian. Kalau masalah pergerakan kayak demo-demo tuh jarang sih kalau di PMI sini. Oh, Lebih ke luar kan sering gitu pergerakan, namanya organisasi pergerakan kan mesti ikut kayak demokrasi gitu kan. Kalau di sini enggak sih, pasti ke rutinan terus pengajian kayak gitu. oh, kayak berarti untuk kultur shock sendiri mungkin Mas Aziz kan pasti punya kultur shock, Iya. kultur shock sendiri itu apa itu Mas Aziz? Dari perbedaan antara kultur di Demak sama di sini Iya. ya, itu lebih ke apa ya, kayak ibadah sih. Ibadah kalau di rumah itu kayak masjid itu di sana ada pujian, sering nggak di rumahnya aku kan? Pujian kalau habis andan ada pujian sholawatan gitu. Oh, Masih iya. ada? Enggak. Ada. Oh, Ya, ada. baik. Oh, Mau NU Muhammadiyah kayak enggak udah ada. ada. Enggak ada. Kayak yang ya lawatan ya Iya. lawatan, oh tidak ada sekarang gitu. Ya, sholawatan habis adzan itu ada sih di rumahku. Oh, tetap Hampir ada. semua Demak gitu. Tapi kalau di Semarang kok Iya. aku baru ngerasain nggak ada gitu, kayak gimana. Terus habis sholat juga nggak salaman kayak gitu sih, Oh. lebih beda. Kalau mungkin salaman itu mungkin gara-gara efek pas pandemi mungkin masih kebawa Masih sampai kebawa. sekarang. Atau enggak alirannya sih Oh. kayak gitu. Tapi Kalau Mas Aziz sendiri, tahu Aziz sendiri alirannya ikut apa? NU Muhammadiyah atau LDI? Nahdlatul Ulama sih. Oh, NU ya, karena NU. Iya. Ijo Bendera NU. siap. Oh ya, untuk penonton setiap podcast Ngapusi, di sini ada tisu nice. Tisu nice ini sangat membantu kita, apalagi saat mungkin habis praktek terus muka berminyak, Keringetan. keringetan, terus pokoknya tisu nice ini banyak sekali manfaatnya. Apalagi kalau misal tangan berdarah kena paku atau kena apaan, ada tisu nice. Oh ya, untuk tisu nice ini sendiri dapat di order di toko-toko kelontong mesti sudah sangat banyak di Indomaret, Alfamart, mungkin harganya mungkin kurang lebih sekitar 5 ribuan. Iya. Udah paling murah. Terus kalau untuk yang jauh, malas ke toko kelontong jauh, mungkin bisa diorder di Shopee atau Tokopedia. Tapi tetap yang paling utama yaitu Tokopedia. Tokopedia kan buatan anak negeri sendiri. Iya. Cintailah produk-produk Anak negeri Indonesia. Tetap pakai tisu nice ya, jangan lupa. Mungkin Mas Hasib bisa nyontohkan kalau muka berminyak bisa pakai tisu nice. Oke. Langsung aja dilap gini ya, langsung bersih, langsung hilang minyak maupun keringatnya. Nah, simple dan praktis juga berkelas. Wih, mantap. Oh Oke, ya, guys. nih sebenarnya kita kembali lagi di sini. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, untuk hambatan sendiri, mungkin soal keuangan, terus hambatan keperluan kalau beli barang lainnya itu kan pasti kan perlu uang ya. Iya, Aziz. banget. Nah itu Aziz ngatasinya sendiri tuh gimana, tau mungkin bisa jelaskan ke penonton kita. Oh, siap. Coba bisa jelasin lah. Untuk yang pertama hambatan dulu ya. Hambatan menjadi anak kos. Untuk aku sendiri yang baru pertama kali menjadi anak kos sampai saat ini kurang lebih 4 bulan ya. 4 bulan atau Iya. 5 bulan? Kan udah sekitar 14 minggu mungkin. 14 minggu ya berarti sekitar 14 baru 4 bulan. 4 bulan. 4 bulanan. Ya mungkin
nggak terlalu banyak ngomong. Itu yang aku rasakan hambatan menjadi anak kos itu. Yang pertama itu banget uang. Terus kalau di kosan itu kenapa aku sering banget tuh merasa lebih sering lapar, lebih sering lapar gitu. Kalau di rumah dulu itu kayak seharian kegiatan itu nggak kerasa, tapi kalau di kosan kok dikit-dikit lapar gitu. Terus kemudian ada kayak apa ya, kayak rasa malas keluar. Oh. Kalau beli apa gitu kayak Mager gitu. mager gitu ya. Sama kayak itu ketika menjadi anak kos ini aku telat bangun sering. Telat bangun kayak habis kelas kan jam 9 ya. Iya. Terus ngerjain tugas bentar, ketiduran itu paling jam 12 minimal. Kalau jam 1 itu biasanya nggak bisa tidur sih. Terus bangunnya itu yang membuat menjadi kesiangan. Hati-hati kalau apalagi nanti kan semester 2 katanya pindah jam. Masih iya. jam 7 nanti. Iya sih. Itu hati-hati di situ nanti Asis. Jadi nanti apa, jangan keseringan gitu ya. Jangan begadang mungkin. Apalagi. Terus masalah uang tadi Nah, ya. keuangan. Keuangan. Ngatur keuangan sendiri kan anak kos pasti masalahnya di keuangan. Untuk Aziz sendiri ngatur keuangan itu gimana sih? Untuk aku sendiri masalah uang itu pandai-pandai kita anak kos untuk mengaturnya. Kalau menjadi anak kos itu kita belajar manajemen keuangan, sama itu ngurus keuangan kita yang menjadi bendahara sendiri, kita menjadi pemimpin sendiri, harus pandailah mengatur keuangan. Misal kayak aku itu kalau di storyin sama orang tua uang itu tiap bulan ya. Tapi kalau aku sendiri itu ke plot-plotin per minggu. Misal aku seminggu itu jatah berapa, itu harus segitu. Kalau enggak ya belum sampai tanggalnya udah habis. Pernah aku itu enggak kepikiran itu plot-plotin kan pertama kali. Aku makan ini, makan itu, semua aku. Terus sampailah di itu akhir bulan aku ngerasain banget anak kos itu aku makan mie terus. Tapi ya kayak aku punya beras tuh mending aku buat lauk sih. Kalau di sini 3.000 lah dapat. Itu biasanya aku buat 2 kali makan. 3.000 dapat apa ya, kering paling. Kalau enggak ya 6.000 buat 2 kali makan gitu. Terus untuk itu biasanya itu orang tua ngasihnya per minggu atau bulanan? Per bulan tadi. Oh, per bulan pasti itu per bulan ya. Terus untuk mungkin bisa titip, misalnya contohkan aja, misal contoh penonton misal dikasih per bulan sama orang tua misalnya 1 juta, terus untuk ngaturnya tuh gimana sih biar detail, biar penonton kita tambah mungkin lebih tahu detailnya itu seperti apa sih? Ya, untuk pengaturan ya mungkin. Misal orang tua kita ngasih 1 juta per bulan. Itu misal ya, misal tergantung. Dan orang tua juga. Kita atur itu buat kayak data-data kan. Kita kebutuhan anak kos itu sering yang pertama itu pokok makan. Pasti makan. pasti. Gak makan sakit tuh. Gak makan meninggoy. Terus itu kan kita kuliah pasti ada tugasnya pasti sering fotokopi, ngeprint. Nah itu harus diplotin sendiri. Pasti itu sih. Kalau kita jilid itu juga ketika kita makan berapa paling sehari habis berapa paling ngirit lah, kita hitung itu dapat berapa, terus kita plotin. Misal kayak sehari misal beli lauk 9.000, terus pakai beras ada sendiri, kemudian 9 tuh dikalikan per bulan, kemudian kayak tugas-tugas kan nggak tiap hari kan, tapi tetap kita harus ngitunginnya tiap hari. Misal kita kasih 4.000 per hari buat untuk jatah fotokopi sama beli bahan kan. Kalau yang mungkin yang besar-besar lebih 100.000 nantilah itu kita mungkin kalau ada rezeki sendiri atau kita bilang ke orang tua seperti itu, bilang ke orang tua, atau mungkin kita yang part time, anak kos yang part time kan, itu mungkin dari situ untuk beli bahan. Kayak dari sipil kan ada penggaris sipil, terus apalah kertas yang A3 itu sering itu kan harus disetok sih. Kayak itu kan nggak mungkin kayak tadi per bulan terus udah makan, udah biaya untuk tugas-tugas fotokopian,
terus ditambah itu kan pasti kan ada yang berkurang, misal dimakan atau kadang kan di lingkungan perkuliahan kadang itu ke kantin ya kan, ke kantin itu tambah lagi, itu harus pintar-pintar banget itu anak kos buat memanajemen gitu. Yang pertama kali aku itu sulit banget sih ngatur keuangan kayak gitu, mesti kayak kok 1 juta 1 bulan kok kurang gitu, hitung-hitung aku beli apa sih baru evaluasi di bulan berikutnya gitu sih. Iya. Oh ya, itu untuk teman-teman penonton setiap podcast Ngapusi, kemarin tadi udah dijelasin ke sama Aziz gimana tuh cara ngatur keuangan saat ngekos. Tapi yang paling penting itu tetap penampilan. Kita harus tetap menjaga penampilan, apalagi rambut itu harus tetap kelihatan basah. Oh iya. Sini aku sendiri pakai Gatsby Treat Hair Cream yang normal, yang biru. Kalau mungkin kembali lagi ke harga, pasti enggak mahal, paling cuma harga 12.500 yang kurang lebih yang sekitar mungkin ini ukuran 85 atau mungkin 100 gram, itu udah paling bagus. Untuk belinya tetap paling banyak itu di Indomaret ada. Indomaret, Pasti ada. Alfamart, Alfamidi itu pasti ada. Pasti Tapi ada. kalau tetap mau yang beli yang pasti aman, tetap di toko kelontong, karena toko kelontong kalau kamu beli di toko kelontong itu membantu ekonomi Harganya keluarga, juga lebih murah kadang biasanya. ya. Iya. Nih coba seperti ini bentuknya, mungkin Mas Aziz bisa nyontohin ke penonton pakai Gatsby Gatsby normal ya. yang jenis normal. Untuk penonton yang mau beli Gatsby ini, cara pakainya cukup mudah dan simple. Kita colek saja secukupnya, kemudian kita balutkan, oleskan ke tangan dulu, kita putar, langsung saja ke rambut, kita tata, wis langsung kinclong ya. Ya kelihatan berkilau, tambah bagus, malah kayak mirip Dilan. Cepet. Cepet kan. Kalau lebih rapi lagi pakai sisir ya. Sisir ini. Dan sisir nih, coba bisa sisiran. Wah, Langsung kinclong ya. Langsung pasti Langsung kinclong. Oke, jangan lupa tetap beli Gatsby Treatment Hair Cream yang variannya banyak, yang normal, hard, slow, Iya. terus easy. Oke. Oh iya, kembali lagi Mas, ini terakhir ya, bisa kasih tips yang paling Jirap. paling mujarab, Us. paling mantap lah Paling ke mantap. anak-anak kos yang baru mau ngekos. Oh, Ngekos iya. mungkin tipsnya bisa kasih ke penonton setiap kita, coba kasih Oke. tipsnya aja itu. Ya, untuk anak-anak yang baru pertama kali ngekos atau mau ngekos ke seluruh Indonesia, ini tips buat kalian yang mau menjadi anak kos. Oke. Yang pertama itu kalian harus punya niat, juga kesehatan, itu penting, maupun kesehatan badan, kesehatan fisik, maupun kesehatan mental, itu penting banget ya. Kedua itu masalah keuangan tadi ya, kita sebagai anak kos ketika ditransfer oleh orang tua, dikasih jatah itu keuangan, kita harus pandai-pandai memanajemen keuangan itu. Nah, kemudian yang ketiga itu kita harus pandai-pandai untuk memilih lingkungan ya. Misal kita berada di kosan A itu merasa tidak nyaman, mungkin kita bisa pindah ke kosan B. Lebih penting itu lingkungannya. Karena apa? Dari lingkungan itu kita bisa membentuk karakter kita ya. Mungkin dari rumah kita udah ekstrovert ya, mungkin apa-apa itu dijalanin lah dengan senang bahagia. Tapi ketika di kosan kita tidak ada lingkungan yang baik, terus teman-teman juga tidak ada yang mendukung, support sistemnya tidak ada, itu jangan nyaman berada di lingkungan seperti itu. Toxic ya dulu Nanti jadi introvert. Oke, untuk saya juga ini mau pindah sih sebenarnya. Mau pindah dari sini. Karena apa, di lingkungan sini saya nggak menemukan kekeluargaannya. Jadi kalau lama-lama di sini jadi introvert apa dia aku. Pindah ke mana? Kalau pindah aku tanggal bulan pertengahan Desember lah kira-kira, itu di
itu kalau tahu di belakang Aton. Oh, belakang atas itu. Dari situ aku ditawarin sih sama teman organisasi. Itu juga banyak teman-teman aku, terus saudara aku yang ini di Polines juga pindah ke situ. Jadi ada teman deket gitu. Oh. Iya. Terus kamarnya juga aku lihat nggak begitu banyak. Jadi kayak satu sama lain kan bisa akrab. Nah, kemudian tadi kan sudah niat, kesehatan, keuangan, lingkungan, terus apa lagi? Kayak kita harus pandai menjaga diri. Itu paling penting sih. Misal dari kita mau apa-apa kan mandiri sebagai anak kos. Misal kita wajib untuk beribadah, kita harus bangun diri sendiri untuk ketika sudah saatnya ibadah harus on time ibadah, nggak boleh kayak nunda-nunda, nanti bisa jadi kayak kebiasaan. Karena apa kan di rumah itu sering banget kita kayak diatur orang tua sih. Kalau di sini siapa yang ngatur kita? Dari kita sendiri kan. Dari diri. Dari diri sendiri. Terus kita pemimpin, kita harus mengatur diri kita sendiri. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan dari tips menjadi anak kos, karena aku yang baru 4-5 bulan menjadi anak kos belum apalah ngasih tahu banyak-banyak. Mungkin nanti malah melencong, aku yang disalahkan. Oke. Oh ya, untuk ini sini teman lagi sama kopi kapal api, kopinya anak kos kali. Nemani paling saat lembur-lembur ini cocok banget. paling cocok sama tutup ngopi. Oh iya, di sini kan belum masuk air ya. Jadi sangat susah untuk buat ini. Paling buatnya gampang. Yang pertama sini ada tuangan 1 Di sendok. belakang juga ada kan ya cara pembuatan. Jadi mudah banget. Ini paling berapa? 2000. 2000. Iya, dapat bisa 3 kali. 3 kali pakai ya. Iya. Komen kalau buat teman untuk anak-anak teknik, politeknik Wajib banget beli. Kalau lembur-lembur pakai ini. Dan Langsung jreng. di toko kelontong aja, nggak usah ke Indomaret, Iya. nggak usah ke Alfamart. Toko kelontong banyak kok. Banyak. Ini pokoknya kopi kapal api paling spesial, mantap. Cakil semangat jiwa raga bersama kopi kapal api. Asil oli. Siap. Oh ya. Untuk penonton, sekian podcast hari ini. Iya. Kita pamit pisah untuk hari ini. Sesama narasumber Aziz, kita pamit. Dan masih banyak diobrolin karena mungkin juga waktu, karena sibukan kita juga habis ini kan masih ada Kita juga mau pulang kampung pulang. ya. Pulang kedua berarti. Iya. Oh, Saya udah kangen banget sama ibu. Saya mau melanjutin tugas Iya. rumah. Udah, sekian podcastnya. Mungkin kalau ada salah kata atau salah penyampaian bisa dimaafkan, sangat-sangat dimaafkan sekali. Terus apalagi mungkin udah itu, tapi tetap kita didukung oleh produk-produk ini. Jangan lupa ini paling the best. Kembali lagi, mungkin nanti ada kesempatan kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Aziz, sama saya juga Irawan, Sama bos kita yang paling gokil pokoknya. Pokoknya kita tutup aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian banyak penonton kita. Kita mengucapkan sangat-sangat berterima kasih. Terima kasih sekali.